Dan sebagai pribadi gubernur, saya lahir dari seorang ayah yang lahir di Makassar. Papa saya lahir di Makassar, sekolah di Makassar, besar di Makassar. Dulu cerita kalau mau makan nyuknyang itu belinya cuma 1 mangkuk, 3 butir nyuknyang, kuahnya yang banyak, nasinya 2 piring. Karena katanya duitnya nggak ada. Belajar dari papa saya bahwa pesannya selalu untuk sukses itu dalam hidup itu kita harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi di Maluku Utara izin Pak Menteri melaporkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia tahun 2025 kemarin year on year di Maluku Utara adalah 34%. Kami sekarang membranding kembali bahwa Maluku Utara itu adalah pintu gerbang ekonomi baru Indonesia Timur. Yang saya hormati Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri Agama, Pak Aksa, dan Pak Ustadz, dan semua pedagang Bugis yang hebat yang ada di ruangan ini. Yang saya paham adalah bahwa pedagang Bugis itu biasanya tidak menunggu peluang, biasanya berlayar mencari peluang. Dan katanya kalau sudah layarnya dikembangkan, pantang mundur. Kabar baiknya angin di Maluku Utara itu sedang bagus. Jadi di Maluku Utara izin Pak Menteri melaporkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia tahun 2025 kemarin year on year di Maluku Utara adalah 34%. Tertinggi se-Indonesia. Kenapa? Karena hilirisasi dari nikel. Maluku Utara memproduksi nikel kurang lebih 40% atau 50% dari nikel Indonesia atau sekitar 20% dari nikel dunia. Dan pertumbuhannya itu tidak inklusif, tidak ada pemerataan. Kenapa? Karena SDM, pertanian, peternakan, perikanan di Maluku Utara itu belum mampu swasembada, infrastrukturnya belum siap, dan saat ini semua masih diambil dari luar, dari Sulawesi Utara dan dari Sulawesi Selatan. 80% dari seluruh kebutuhan dari Maluku Utara itu masih diambil dari luar Maluku Utara. Oleh karena itu saya hadir di sini sebagai Gubernur Maluku Utara mengundang para saudagar-saudagar Bugis yang ada di sini yang mungkin punya kompetensi di telur, di ayam, pelayaran, supply chain, logistik untuk bisa masuk melihat potensi yang ada di Maluku Utara. Sebagai contoh dengan penduduk sekitar 1,4 juta, kita itu punya kebutuhan ayam sekitar 25.000 ton per tahun. Dengan harga sekitar 40.000 per kilo aja, itu potensinya hampir 1 triliun. Dan untuk diketahui di Maluku Utara per hari ini harga ayam per kilo itu sekitar 50 sampai 55.000. Diakibatkan karena biaya logistik yang cukup tinggi, sehingga peluang untuk bikin peternakan ayam di Maluku Utara masih sangat tinggi. Begitupun dengan telur, dengan asumsi satu penduduk makan 1 butir telur saja, maka 1 tahun itu kebutuhannya sekitar 400.000 ton telur, dan dengan harga 2.000 aja potensinya 800 miliar. Untuk diketahui di Maluku Utara itu rata-rata harga telur 2.500, sehingga potensinya pun masih luas. Begitupun dengan tuna, kita di perikanan, kita Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, kita punya potensi ikan yang sangat besar. Berdasarkan data dari KKP Perikanan, kita punya potensi sekitar 14 triliun yang sampai hari ini baru dimanfaatkan sekitar 20%. Karena kurang armada tangkap, masih kurang investor, dan masih kurang cold storage dan processing lainnya. Begitupun masih banyak untuk cumi, untuk beras, untuk kebutuhan beras itu kita sekitar 1 tahun 2,5 triliun. Dan terima kasih Pak Menteri sudah memberikan buka lahan baru 10.000 hektar. Harapannya kita mudah-mudahan bisa segera swasembada, bisa ada produksi semua kebutuhan bahan makan tadi di Maluku Utara. Oleh karena itu kita welcome untuk semua investor yang mau masuk, sehingga kebutuhan dari kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Maluku Utara itu bisa disuplai dari dalam Maluku Utara. Jika ada pabrik dan hilirisasi dan produksi di dalamnya, maka bisa memberikan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang baik untuk warga Maluku Utara.
Selain dari itu juga kelapa. Kelapa itu kita produksi 1 tahun yang sudah berjalan itu sekitar 1,5 miliar butir kelapa per tahun. Dan itu potensinya masih sangat besar karena lahan-lahan ini lahan-lahan turun-temurun yang mungkin 1 hektar cuma 70-80 pohon. Padahal sekarang 1 hektar itu idealnya produktifnya itu 120 pohon per hektar. Dan terima kasih bantuan dari Pak Mentan, kami mendapat 22.000 bibit untuk peningkatan bibit, sehingga dengan pabrik saat ini 2 sudah jalan, 1 sedang bangun. Kita memastikan dengan merencanakan pembibitan yang baik, suplai bahan baku untuk kelapa itu bisa lebih stabil. Dan saat ini yang sudah jalan pabrik kelapa itu sudah sekitar 2 pabrik kelapa sudah sekitar 300 kontainer per bulan. Di pertengahan 2027 pabrik ketiga jika selesai akan 1.000 kontainer per bulan. Kita ekspor ke Cina produk coconut milk dan desiccated coconut. Jadi kalau biasanya kan bilang Maluku Utara kita pinggiran 3T. Kami sekarang membranding kembali bahwa Maluku Utara itu adalah pintu gerbang ekonomi baru Indonesia Timur. Jadi buat para pedagang Bugis yang ada di sini yang mau mengambil peluang di Maluku Utara, jika kalian siap kami tunggu di Maluku Utara. Wih, luar biasa. Terima kasih Bu. Belum selesai. Ya ampun, masih banyak potensinya. Silakan Bu. Nggak, singkat saja. Tadi kan sebagai gubernur saya sudah membuka pintu dan memaparkan peluang, begitu pun ada cengkeh dan pala. Untuk kelapa kita nomor 4 senasional, suluk mungkin nomor 3, dan untuk pala kita nomor 7 senasional, masih ada cengkeh dan lain-lain. Welcome untuk datang berinvestasi dan melihat peluang di Maluku Utara. Dan sebagai pribadi gubernur, saya lahir dari seorang ayah yang lahir di Makassar. Papa saya lahir di Makassar, sekolah di Makassar, besar di Makassar. Dulu cerita kalau mau makan nyuknyang itu belinya cuma 1 mangkuk, 3 butir nyuknyang, kuahnya yang banyak, nasinya 2 piring. Karena katanya duitnya nggak ada. Jadi kalau setiap datang ke Makassar, papa saya tuh makan nyuknyang itu banyak sekali. Katanya balas dendam karena dulu tidak bisa makan. Papa saya belajar dari ada sekolah teknik punyanya Astra, bisa punya bengkel, kemudian belajar bikin kapal, dari punya kapal 1, kemudian punya puluhan kapal, kemudian belajar bikin cold storage dan akhirnya bisa ekspor dan punya banyak cold storage dan bisa ekspor ke banyak negara. Saya terus terang lahir sudah nyaman, jadi saya tidak memulai dari nol, tapi saya melihat dan belajar dari papa saya bahwa pesannya selalu untuk sukses itu dalam hidup itu kita harus bermanfaat bagi orang lain. Seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Mentan dan Pak Ustadz, bahwa yang paling penting itu ketika sukses harus berbagi. Kemudian harus jaga nama baik, integritas, networking adalah segalanya. Bukti hari ini para gubernur dapat ekstra langsung 10.000 hektar itu berkat networking dan kolaborasi. Tetapi ketika kita sudah melakukan yang terbaik dan tetap, namanya juga judul hari ini kan pedagang tangguh. Tangguh itu artinya bukan tidak pernah jatuh, tapi ketika jatuh kita bangkit lagi, kita adaptif, kita harus lincah seperti Pak Mentan. Dan Pak Mentan kan adalah contoh dari nol menjadi hero. Jadi kita semua ada di sini ekosistem yang sangat sehat. Semua yang ada di sini ada di ekosistem yang sangat sehat. Begitu banyak orang hebat di ruangan ini yang akan bersama-sama kompak membantu, menarik bersama-sama untuk tumbuh dan maju bersama. Terima kasih sudah mengundang saya menjadi bagian dari keluarga besar KKSS. Terima kasih.